Selamat pagi, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang dioda. Hari ini kita bicarakan dioda non-ideal. Pada kenyataannya dioda itu memiliki 3 daerah kerja. Kalau kemarin kita bicarakan dioda ideal, kita hanya membahas dioda dalam 2 keadaan. Satu dioda dalam keadaan on, dan satu lagi adalah off. Kalau dioda non-ideal, maka kita akan membahas dioda dalam 3 keadaan, yaitu satu kita sebut sebagai daerah forward, di mana anoda lebih tinggi dari katoda, V lebih besar dari 0. Kedua adalah daerah reverse, yaitu V kurang dari 0. Dan kemudian daerah breakdown, di mana V sangat jauh dari 0. 3 keadaan ini akan dialami oleh dioda non-ideal. Dan ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan tatkala kita membahas dioda di sini. Kalau dari sisi arus, Anda akan lihat bahwa arus dalam keadaan forward, tatkala anoda ini lebih tinggi dari katoda, maka Anda lihat lama-lama awalnya masih 0. Lalu kemudian makin lama dia akan naik, semakin tinggi makin tinggi. Artinya dioda ini baru akan mengalirkan arus di daerah tidak lebih dari 0, tapi di sini ya, daerah di sini. Sementara tatkala dioda itu negatif, maka dia arusnya mendekati 0. Lalu kemudian setelah keadaan tegangan tertentu, maka arusnya akan tiba-tiba besar tapi negatif. Nah, ada 3 keadaan ini. Dari sisi keadaan forward, maka dari sisi matematis kita akan mendapati fungsi arus. Itu akan sama dengan I adalah IS dikalikan eksponensial dari V per VT kurangi 1, di mana VT adalah tegangan thermal. Nilainya adalah kurang lebih 26 mV untuk suhu 300 Kelvin. Lalu K adalah tetapan Boltzmann, Q adalah muatan elektron. Di mana VT ini adalah KT per Q, tadi saya sampaikan 26 mV atau tepatnya 25,8 mV. Lalu apa itu IS? IS adalah suatu arus saturasi. Nilai arus saturasi ini tertentu pada suatu temperatur yang tetap untuk dioda. Lalu kemudian keadaan ini, jika arusnya untuk tegangan yang besar, maka persamaan 41 bisa disederhanakan didekati dengan persamaan I sama dengan IS dikalikan E pangkat V per VT. Lalu kemudian persamaan ini kalau kita balik tadi akan menjadi persamaan V sama dengan VT ln I per IS. Nah, jadi persamaan ini yang kemudian kita lihat hubungan antara tegangan dan arus. Lalu kemudian bagaimana hubungannya antara arus dan tegangan ini? Kalau kemudian tegangan ini diperbesar, maka arus ini akan juga berubah. Namun kemudian kita lihat bahwa 10 kali perubahan arus itu hanya berubah untuk tegangan yang tidak begitu besar. Yaitu dalam keadaan kita sebut lagi forward bias, tatkala V anoda lebih besar dari V katoda. Kalau kita lihat dari persamaan tadi, kita turunkan. Kalau kita punya arus 1 dan arus 2, maka kalau kita bandingkan, kita akan dapat yang terakhir di sini ya, V2 min V1 adalah 2,3 VT log I2 per I1. Di mana VT adalah tadi 25,8 mV. Lalu kemudian kita akan dapat di bawah untuk I2 10 kali dari I1, maka akan kita dapati V2 min 1 itu bedanya adalah 60 mV. Sehingga perubahan ini tidak cukup besar. Artinya di sini perubahan arus naik 10 kali, ininya berubah sekitar 60 mV. Dan kemudian kita akan dapati nilai yang kita sebut sebagai tegangan cut-in, yaitu tegangan tatkala arus sudah mulai mengalir. Kira-kira adalah 0,5. Lalu kemudian ada nilai di mana
arus itu sudah sangat besar. Jadi nilainya kita sebut sebagai daerah konduksi. Tatkala arus sudah besar sekali. Nah, nilainya adalah untuk tegangan antara 0,6 sampai 0,8. Untuk mudahnya kita akan ambil angka 0,7. Untuk mudahnya ya. Untuk sepanjang kuliah kita, kalau kita membahas dioda non-ideal, maka kita akan menggunakan angka 0,7 volt sebagai tegangan konduksi. Lalu kemudian ada keadaan yang kita sebut sebagai daerah reverse, yaitu tatkala anoda kurang dari katoda. Kalau di daerah dioda ideal, kita tahu bahwa arus 0. Dalam kondisi non-ideal, kita kembali ke persamaan yang ini tadi, maka tatkala V ini kurang dari 0, kita akan dekati bahwa arusnya akan sama dengan min IS. Jadi, arus dalam keadaan reverse itu akan ada arus yang mengalir, yaitu arusnya sebesar IS, minus tapi ya, dan nilainya itu kecil sekali. Yaitu bisa sekitar 1/1 miliar sampai berapa ini? 100 triliun ampere. Kecil sekali. Ya, ini akibat dari yang kita sebut sebagai arus bocor. Kita tidak bahas di kuliah ini ya. Intinya adalah IS itu ada arus yang mengalir pada dioda tatkala dia reverse, tapi kecil sekali. Dalam banyak kasus dia akan diabaikan. Lalu kemudian ada daerah ketiga yaitu kita sebut sebagai daerah breakdown. Breakdown ini adalah daerah di mana arus akan mengalir sangat besar dalam keadaan negatif. Oke, yang ini tadi kita sebut forward, anoda lebih besar dari katoda, lalu ini tegangan cut-in sekitar 0,5, lalu tegangan konduksi kita anggap 0,7. Lalu ada daerah reverse, di mana arus itu relatif 0, walaupun sebenarnya yang ada yaitu arus saturasi, IS. Lalu kemudian kalau tegangan ini diperbesar terus, maka akan ada daerah breakdown. Arusnya akan besar. Ini seperti kebalikannya forward, cuman arahnya kebalikan. Nah, daerah breakdown ini biasanya tidak merusak dioda. Artinya, meskipun arus ini membesar, dioda tidak rusak. Tapi kalau tegangannya terus diperbesar sampai besar sekali, dioda bisa lama-lama hangus terbakar. Oke, jadi ini tadi dari persamaan I sama IS dikalikan eksponensial V per VT min 1 ini, kita bisa dekati dengan kalau daerah forward, ini kita dekati minus satunya hilang, lalu ada daerah di mana fungsi ini bisa kita terapkan penuh, yaitu dalam kondisi yang mendekati 0 di sini. Lalu daerah reverse, kita dapati ini adalah I sama dengan min IS. Lalu di daerah breakdown, I ini tidak ada fungsi yang bisa digunakan untuk mewakili. Nah, ini gambaran kira-kira batasnya. Batasnya di sini adalah V sama dengan min VZK. Kalau batas yang ini adalah V sama dengan min VT. Ini adalah V sama dengan 10 VT. Ini yang persamaan ini ya. Jadi yang persamaan ini akan digunakan di hijau. Lalu kemudian kita tambahkan lagi, ini untuk bagian yang berikutnya adalah bagaimana kita akan modelkan dioda dalam keadaan forward. Ada 4 model yang kita bahas adalah hari ini kita bahas 3 model, eksponensial, constant voltage drop, dan ideal. Ideal sudah kita bahas sebelumnya, nanti akan kita lihat pembandingnya. Lalu kita akan bahas 2 model yang pertama ini. Model eksponensial, kita menggunakan fungsi yang kita sudah bahas tadi. Arus dioda adalah IS dikalikan eksponensial VD per VT, di mana VD adalah tegangan dioda, ID adalah arus yang melewati dioda. Nah, menggunakan fungsi ini atau persamaan ini akan kita dapati tegangan dan arus yang akurat, namun lebih susah karena di sini kita akan melihat ini tidak linear dan kemudian kita mungkin akan memerlukan adanya iterasi.
Ya, ini adalah kita lihat pendekatan menggunakan model grafik, yaitu intinya adalah kita melihat titik potong antara load line atau garis beban. Yaitu ini adalah garis beban yang kita peroleh dari nilai VDD per R dan VDD di sini. Dan titik potong dengan kurva dioda. Nah, kurva dioda ini akan tergantung dari jenis dioda masing-masing. Biasanya akan diketahui bahwa nilai VD berapa untuk ID tertentu. Nah, kalau kita tahu kurva dioda, lalu kita lihat rangkaian, kita bisa mencari tahu VDD per R-nya dan VDD-nya, sehingga akan bisa kita tarik load line, di mana slope-nya adalah 1 per R. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu nanti kita lihat pendekatan dengan iterasi. Kalau menggunakan grafik, enaknya adalah dia intuitif. Dari gambar bisa langsung kelihatan. Nah, problemnya adalah sangat tidak presisi dan tidak praktis kalau kita punya rangkaian yang cukup kompleks. Nah, sehingga kemudian ini hanya bisa digunakan untuk yang sederhana. Kalau kita lihat bagaimana menggunakan model eksponensial, yaitu kita gunakan persamaan I sama dengan IS dikalikan E pangkat V per VT tadi, maka pertama kali adalah kita tebak dulu VD ini, VD maksudnya ya, V dioda. Lalu kemudian kita hitung I dari rangkaiannya dengan VD yang kita tebak. Lalu kita gunakan model eksponensial untuk mencari V kedua. Lalu kita cari I-nya dan terus kita lakukan perhitungan secara iterasi. Contoh yang tadi kita dapati di sini bahwa kita peroleh VDD 5 volt, R-nya 1 kilo, I diketahui 1 miliampere pada 0,7 volt. Maka langkah pertama kita akan lakukan initial guess-nya. Oke, kita peroleh tadi di sini 0,7, kita asumsikan ini 0,7. Sehingga dari rangkaian ini kita bisa gunakan KVL. Kita lihat dengan KVL kita bisa hitung I adalah 5 min 0,7 per 1 kilo dapati 4,3 miliampere. Lalu kemudian kita akan gunakan persamaan 4,5, yaitu ini sebenarnya ya, persamaan ini. Kalau Anda lihat buku ya, perhatikan ini di buku ada. Kita akan bisa bisa mencari tahu V2-nya adalah V1 plus 0,06 log I2 per I1. Kita masukkan I1-nya adalah di sini. Kita temukan 1 miliampere, yaitu dari mana 1 miliampere? Kita dapati I1-nya ini tadi ya. 1 miliampere, V1-nya adalah 0,7. Maka I2-nya akan kita peroleh dari 4,3 miliampere, yang kita cari adalah V2. Sehingga V2 kita temukan sebagai 0,7 plus 0,06 log dari 4,3 per 1. Maka kita dapati 0,738. Lalu kita lakukan iterasi kembali. Iterasi yaitu nilai ini kita masukkan ke nilai yang atas, ID tadi. Jadi kita peroleh 5 dikurangi 0,738 per 1 kilo kita dapati ID-nya adalah 4,262 miliampere. Sementara V-nya kita peroleh nilai yang ternyata kita peroleh di sini sama, yaitu 0,738. Sehingga kenapa kok nilainya hampir sama? Karena kemudian I sebelumnya adalah kita peroleh 4,3, ID-nya adalah 4,2, maka log-nya mendekati 1. Sehingga di sini makin kecil, V-nya sama. Maka kebetulan dalam iterasi yang kedua kita sudah memperoleh. Kalau ini masih jauh, maka kita akan iterasi lagi terus-menerus. Pendekatan ini presisi, artinya kita akan dapat nilai arus yang presisi. Kita peroleh tadi kita diperoleh 4, sekian. Sementara kemudian kita peroleh
tegangannya 0,738 presisi. Tapi yang menjadi masalah adalah ini tidak intuitif dan tidak praktis untuk analisis kompleks. Kalau iterasinya banyak, ya waktu yang harus kita gunakan juga sangat banyak. Kecuali kalau ini kita gunakan program komputer. Kalau hitung tangan, apalagi untuk ujian, sangat tidak praktis ya. Lalu kemudian ada model lain, yaitu yang kita akan bahas secara umum kita sebut sebagai model non-ideal yang sederhana, yaitu kita sebut sebagai model constant drop. Karena gambar dioda tadi, dia bentuknya adalah dia on di sini, naik seperti ini, kita anggap saja bahwa sepanjang 0 sampai 0,7 kita anggap dia off. Lalu setelah itu dia akan kita anggap on dengan arus yang bisa berapapun. Nyaris seperti dioda ideal. Bedanya hanyalah bahwa dioda itu kita akan modelkan dia. Anda lihat ini yang keadaan asli, kita modelkan dengan yang kedua. Maka model dioda itu akan kita ubah menjadi sumber tegangan. Ingat, kalau yang ideal kita ubah menjadi short circuit. Ya, ini ideal. Sementara ini adalah non-ideal. Maka inilah perbedaan dari model dioda ideal dan non-ideal dalam bentuk yang di sini kita sebut sebagai constant drop. Maka contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Untuk rangkaian yang sama, kita lihat model ideal. Model ideal kemarin adalah sumber tegangan tetap. Bedanya adalah modelnya. Di sini kita tengok dioda ini kita modelkan yang satu sebagai short circuit dan VD-nya 0. Yang kedua adalah kita modelkan dengan sumber tegangan. Ingat arah plus minusnya ya. Kita modelkan sebagai 0,7. Dengan demikian, apa yang terjadi? Kalau arusnya kita hitung dengan model ideal ketemu 5 mA. Dengan model non-ideal, yang kita sebagai constant drop voltage, maka kita akan dapati nilai arusnya adalah 4,3. Kalau tadi kita bandingkan dengan model eksponensial tadi, bedanya nggak terlalu jauh, 4,37 sekian. Nah, ini adalah model non-ideal. Dan inilah yang dua model ini, ideal dan non-ideal, inilah yang kemudian akan kita banyak manfaatkan. Nah, ini yang ideal, kita ketemukan tadi adalah 5 ya. Oke, ini sudah kita pelajari. Sehingga ada 3 model besar, yaitu kita sebut sebagai model eksponensial, model constant voltage drop, dan model dioda ideal. Masing-masing kegunaannya adalah kalau dioda ini digunakan pada rangkaian yang sangat kompleks, kita bisa gunakan dioda ideal. Kalau dia sangat kompleks ya. Kalau kompleksitasnya tinggi dan tegangannya tinggi, tegangan sumber dan sebagainya tinggi, maka kita bisa memodelkan dioda itu dengan dioda ideal menjadi short circuit. Kalau kemudian dioda itu ditempatkan yang daerah yang kompleks juga, rangkaian kompleks, tapi tegangannya tidak terlalu tinggi dan kemudian di sini tegangannya tadi tidak terlalu tinggi dan kemudian kita cari yang praktis, kita bisa ini lebih mendekati kenyataan, maka kita gunakan constant voltage drop. Tapi kalau kita ingin akurat dan rangkaian yang tidak terlalu kompleks, maka gunakan model eksponensial. Atau inilah yang digunakan pada software-software untuk analisis rangkaian ya. Dia menggunakan berbasis model. Baik, kita cukupkan dulu.